Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerawan panjenengan di ruang lab kimia ini dalam rangka OJL. Saya sebagai calon fasilitas daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu pelatihan pengembangan kompetensi guru BK di Kota Semarang. Sebelum acara dimulai, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat berkumpul di lab kimia ini dalam rangka desiminasi pengembangan kompetensi guru BK di SMA Negeri 16 Semarang kepada Bapak Ibu guru. Selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Terima kasih Bapak Ibu. Ini langsung saja saya sebagai calon fasilitas daerah akan memberikan informasi terkait dengan kemarin pada tanggal 29, 30 sampai tanggal 2 Oktober, tanggal 29, 30 September, kemudian 1-2 Oktober, saya melakukan diklat di Hotel Ibis Semarang dalam rangka untuk menjadi calon fasilitas daerah pengembangan kompetensi guru BK di Kota Semarang terkait dengan 7 jurus BK hebat. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu 7 jurus BK hebat. Nanti akan kami sampaikan satu persatu. Dan yang paling inti adalah kemarin saya itu sudah mempraktekkan kepada siswa kita di kelas 10.1 ini terkait dengan 2 jurus hebat yang sudah kami berikan kepada siswa SMA ke kelas 10. Kemudian 7 jurus BK hebat itu apa saja? Yaitu adalah sebetulnya ini pengimbasan kepada Bapak Ibu ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Ini Bapak Ibu minimal mengetahui mengenal potensi anak-anak dulu. Ya, mengenal potensi, kemudian nanti setelah kenal potensi ini adalah pengelolaan emosi. Ya, nanti dengan pendekatan sosial emosional learning atau SEL. Nanti ini yang dikembangkan oleh Kementerian Dikdasmen. Kemudian setelah pengelolaan emosi ini penumbuhan atau tumbuhkan resiliensi. Ya, resiliensi itu adalah anak-anak yang sudah tidak minat, tapi Bapak Ibu nanti bagaimana caranya agar anak itu akan tumbuh lagi, yang ketika dia tidak minat akhirnya tumbuh untuk sekolah lagi, atau minat belajarnya turun, bagaimana caranya Bapak Ibu guru bisa menumbuhkan. Kemudian setelah tumbuh minat untuk bersekolah, ini adalah selalu menjaga konsistensi nanti. Okay? Konsistensi ini adalah ketika anak sudah minatnya sudah ada, ini bagaimana caranya agar tetap siswa itu nanti tetap menjaga konsisten biar tetap mau sekolah, belajarnya biar tetap rajin. Kemudian jurus selanjutnya adalah menjalin koneksi. Ini adalah membangun komunikasi yang sehat untuk membangun hubungan yang kuat antara murid, guru, dan teman sebaya dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu di sini tidak hanya mengajar kepada siswa, tapi harus ada koneksi antara Bapak Ibu guru, kemudian orang tua dan masyarakat di sekitar SMA Negeri 16 Semarang. Kemudian setelah itu membangun kolaborasi. Ini menguatkan sinergi kerjasama antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah untuk mendukung perkembangan siswa. Agar apa? Siswa nanti bisa berkembang secara optimal. Kemudian 7 jurus yang terakhir adalah menata situasi. Menata situasi itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan agar siswa berkembang secara optimal. Ini tujuan dari kementerian, ini membekali kami
memberi apa ya, menularkan ilmu kami itu di Bapak Ibu guru seperti itu. Bukan kami menggurui, tapi ini yang sesuai dengan yang ada di sini adalah menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Seperti yang pernah kita lakukan dulu, yang dikenal dengan istilah GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ini sebetulnya untuk sekolah kita itu sudah terbangun sebetulnya. Tinggal tadi di jurus yang yang jaga konsistensi. Yang paling susah adalah untuk menjaga konsistensi ini. Yang paling susah ini. Ibaratnya kalau kita mau membeli sesuatu itu bisa, tapi untuk merawatnya biasanya agak susah. Nah, maka dari itu ini Bapak Ibu guru diharapkan bisa menjaga konsisten dari Bapak Ibu guru sendiri dan siswa. Ini kemudian kami kemarin ketika memberikan layanan ke siswa, ini saya menggunakan metode ARKA. A itu adalah aktivitas, ya, aktivitas, yaitu memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan atau masalah yang akan disampaikan yang relevan dengan kehidupan siswa. Oke, jadi kehidupan siswa misalnya kita akan memberikan pelajaran agama misalnya tentang sholat. Mungkin guru agama bisa menyampaikan, oh tadi pagi bangun jam berapa, sholat atau tidak, dan sebagainya. Kemudian ajak siswa untuk melakukan aktivitas yang menarik. Untuk melakukan aktivitas yang menarik seperti menonton video, bermain peran, bekerjasama dalam kelompok. Nanti Bapak Ibu guru sebetulnya dari awal itu bisa sudah memecah atau membagikan siswa itu menjadi beberapa kelompok. Untuk selanjutnya adalah setelah aktivitas itu meliputi tadi pemberian tugas, kemudian diskusi. Setelah diskusi itu diperoleh dalam kelompok itu, ini Bapak Ibu selanjutnya adalah direfleksi. Jadi anak-anak disuruh merefleksi, disuruh membacakan hasil diskusi dari kehidupan sehari-hari tadi. Setelah didiskusikan, kemudian disampaikan secara kelompok. Pribadi juga bisa, tapi alangkah baiknya biar agar terjadi koneksi, kolaborasi, ini adalah dengan menggunakan diskusi kelompok. Ini tujuannya adalah biar terjadi komunikasi yang aktif antara kelompok. Kemudian setelah itu siswa menjawab pertanyaan reflektif, misalnya apa yang kamu pelajari dari kegiatan tadi. Jadi Bapak Ibu guru tadi saya sampaikan, setelah diberikan aktivitas, kemudian disuruh refleksi yang dipelajari apa, kemudian bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tadi. Itu adalah refleksi. Kemudian dorong siswa untuk menghubungkan kegiatan dengan konsep materi pelajaran yang lebih luas. Nanti konsepnya bahkan nanti ada setelah refleksi. Setelah refleksi nanti Bapak Ibu baru sampai ke konsep. Kalau dulu itu ada istilahnya EEK itu loh. Ya, EEK itu seperti ini ternyata. Ini kalau metode ARKA ini sangat mudah sebetulnya, sangat mudah, simpel dan sebagainya. Kemudian konseptualisasi ini setelah tadi saya matur, setelah direfleksi, ini baru dijelaskan konsep. Oh ternyata penjelasan pendapat dari anak-anak, oh konsepnya dari ini, misalnya kayak gitu. Misalnya kalau agama tadi disampaikan terkait dengan sholat, ini adalah tentang konsepnya tentang apa Pak? Misalnya rukun iman, misalnya kayak gitu. Nanti dihubungkan dengan kehidupan atau dihubungkan dengan konsep yang ada di pelajaran. Ini termasuk Bapak Ibu guru yang mengajar di mapel-mapel yang Bapak Ibu ampu, ini bisa dikaitkan. Kemudian setelah diberi konsep, anak-anak disuruh mengaplikasi. Oke, setelah diberi konsep, anak-anak disuruh mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membagikan sejenis LKPD atau lembar monitoring khusus setelah Bapak Ibu guru memberikan pembelajaran atau materi. Ini tidak PR loh, pokoknya ini tugas anak-anak biar setelah
pelajaran yang Bapak Ibu guru bisa diterapkan anak-anak, ini monitoringnya adalah melalui ada LKPD tadi. Oke. Kemudian sebetulnya ini ada, ini kemarin saya sudah masuk di kelas 10.1, ini adalah masuk di kompetensi 1, yaitu kenali potensi, guys, kenali potensi. Kemudian kemarin sudah saya sampaikan bahwa anak-anak ada beberapa siswa yang kelas 10 itu, ternyata ada beberapa siswa yang kurang paham tentang potensi dirinya. Oke. Dari mulai bakat, minat, dan minat dan intelektualnya. Kemarin ada beberapa siswa yang kurang paham, tapi ada juga yang sudah mengetahui. Nah, untuk mengetahui, untuk mengatasi itu, kemarin saya masuk di ini, mengenal potensi, anak-anak saya suruh masuk di buka di aplikasi Pintar, di Aku Pintar ini. Jadi Aku Pintar ini bisa mengukur tentang ini gaya belajar, kemudian kemampuan atau minat jurusan. Nanti di situ sebetulnya kalau tahun-tahun kemarin sudah kami berikan untuk tes untuk minat jurusan itu, kemarin sudah angkatannya yang sekarang lulus itu sudah pernah saya coba itu. Oke, ini yang nanti kelas 12 akan kami coba lagi. Ini terutama kelas 10 biar nanti ketika anak nanti memilih jurusan, betul Pak No, memilih jurusan nanti tidak bingung. Ini nanti akan saya terapkan semua di kelas 10. Jadi Bapak Ibu mempercayakan kami lah dengan Bu Ire agar nanti pelaksanaan peminatan anak-anak nanti tidak menimbulkan kredit seperti yang sudah-sudah. Nanti akan dasarnya dari sini. Kemudian di samping itu juga masalah kepribadian nanti akan saya akomodasi di situ, akan saya gunakan sebagai dasar agar anak nanti tidak salah memilih jurusan. Di samping itu prestasi nanti rapot juga penting, kemudian nanti tes psikologi yang dari Biro Konsultasi Psikologi itu nanti juga akan saya jadikan sebagai dasar. Ini kemarin ternyata anak-anak kita itu rata-rata adalah ini ada model gaya belajar itu kan ada beberapa. Oke, ada kinestetik, audio, dan ada visual. Ternyata anak-anak itu kebanyakan yang kinestetik atau praktek langsung. Ternyata kemarin itu yang kelas 10.1 ini yang audio itu hanya 7, kemudian visual itu malah sedikit. Bukan, yang audio itu 8, kemudian yang visual itu 7. Oke, jadi visual itu 7. Bahkan yang paling banyak adalah yang kinestetik. Berarti anak-anak kemarin kenapa seperti itu? Saya kira dia menjawab di tes Aku Pintar itu, dijawab di Aku Pintar itu saya pikir seenaknya, ternyata tidak. Oke, gitu. Kemudian ini kemarin metode ini saya sampaikan ke anak-anak. Jadi anak-anak mengenal gaya belajar dulu. Nah, setelah mengenal gaya belajar ini, anak-anak suruh saya merefleksi ini, tugasnya seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu saya jelaskan apa itu potensi. Kemudian karena kemarin fokus kami itu di gaya belajar, kemarin itu langsung saya berikan tentang bagaimana gaya belajar itu berjalan. Dan kemudian setelah anak-anak itu mengenal gaya belajarnya, ini saya masuk di setelah tadi kan ada aktivitas, ini saya berikan akun Aku Pintar, aktivitasnya itu, kemudian R-nya itu refleksi. Setelah refleksi itu kerja kelompok. Ini kerja kelompok ini masuk di sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang visual ya visual, kinestetik ya kinestetik, masuk di situ. Kemudian kemarin itu langsung presentasi. Nah, setelah presentasi tadi saya kenalkan tentang gaya belajar. Setelah itu, nah ini yang aktivitas. Ini setelah anak-anak itu mengetahui gaya belajarnya masing-masing, saya suruh menerapkan ke kehidupan sehari-hari agar bagaimana prestasi pembelajarannya itu bisa
maksimal. Kami seperti itu. Kemudian kemarin setelah kenali potensi, untuk minggu berikutnya adalah saya kemarin pengembangan diri tentang pengelolaan emosi. Oke. Kemudian kemarin saya suruh ini anak-anak ya, ini selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu pengelolaan emosi. Kemudian kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Ini kemungkinan tidak hanya anak-anak sendirilah, Bapak Ibu guru juga akan sama seperti ini. Oke. Nanti akan kami jelaskan, tapi tidak panjang-panjang ya. Kenapa kok orang emosinan? Ini adalah ternyata ada lapisan-lapisannya. Oke. Ada lapisan-lapisannya, ada lapisan. Kalau yang biasanya yang emosinan itu biasanya amigdala itu adalah amigdala itu biasanya adalah ini ibaratnya kayak jaringan ya, jaringan pengontrol antara yang kehidupan nyata dengan apa ya, kayak asal buta emosi tadi. Ini amigdala caranya kontrolnya gini, kontrolnya itu berarti sudah ya. Oke. Kemudian kemarin anak-anak itu saya beri kertas. Ini sebetulnya Bapak Ibu saya praktekkan sebetulnya ini, tapi kelihatannya waktunya kelihatannya ini, ini kertas. Kemudian anak-anak saya berikan satu-satu, terus saya bacakan cerita. Ceritanya seperti ini. Setelah satu lembar ini, saya tanya bagaimana keadaan kertas kalian. Ternyata dia masih senang, masih enjoy. Berarti kalau senang itu kertasnya masih dilus-lus. Ya masih dilus-lus. Oke. Kemudian ketika masuk di cerita di halaman yang kedua, ini saya videonya ada kok. Video di pembelajaran saya ada. Ini ternyata sudah ada beberapa yang sudah dicoret, disilang. Ya. Kalau misalnya senang itu dilus-lus. Kalau ya gemotion Bu, nanti masuknya di situ. Kalau senang dilus-lus, kalau sedih ini kertasnya disilang. Oke, disilang. Ini beberapa kemarin yang silang. Kemudian masuk di halaman yang terakhir ini ada kertas yang sudah tidak berbentuk lagi, diwel-wel. Setelah itu saya tanya satu persatu. Saya tanya satu persatu dulu. Setelah itu mereka pada menjawab. Setelah menjawab, saya bentuk kelompok. Oke. Nah ini maksud saya kenapa ke Bapak Ibu guru, anak-anak ini berangkat dari rumah kan dengan berbagai kondisi masing-masing, keluarga masing-masing. Ada yang senengan ibu jalur sangura diwenehi, sarapan ora ono dan sebagainya, sampai sekolah. Kemudian perjalanan sekolah itu kan mereka mempunyai dinamika sendiri-sendiri, punya cerita sendiri-sendiri. Okay? Nah sampai di sekolah, delalah ada yang telat, delalah. Nah ada yang telat. Setelah telat sampai di sekolah, kalau Bapak Ibu guru ini pengelolaan emosinya sudah baik, mungkin sudah tidak dimarahi. Alhamdulillah Bapak Ibu guru sini tidak memarahi, cuma menanya biasa kan, menanyakan ABCD-nya biasa. Termasuk yang STP 2K Pak Lilo, Pak Yen, kemudian Pak Ulin, dan saya pribadi juga sering ikut di situ. Ini selama kita sudah bisa mengelola emosi kita, tidak ada yang memarahi siswa. Ini maksud saya kenapa kok saya tadi kertas yang sebagai praktek. Ini seandainya anak sudah berangkat dari rumah wis dimen-men ke tenanan, sampai di sini Bapak Ibu guru ndelala ya ada masalah juga, disengani juga. Lah itu kan wis ndak karuan. Bagaimana seandainya anak yang seperti itu kita marahi, kita emosi sendiri, itu bahkan malah tidak menguntungkan bagi kita, anak sendiri akan merasa ketakutan. Kemudian, nah setelah itu tadi saya sampaikan, setelah itu refleksi. Ini diskusi kelompok juga Bapak Ibu ternyata. Ini diskusi, setelah diskusi anak-anak memaparkan biasa. Ini berbagai dinamika rumah masing-masing. Ini hasilnya ada semua kok di saya.
Kemudian setelah itu tadi saya sampaikan ini di konsep. Nah itu apa itu konsep, apa itu emosi, kemudian lagi saya suruh membedakan antara emosi dengan suasana hati. Emosi itu biasanya kan hanya sesaat, gitu. Emosi hanya sesaat. Tapi kalau suasana hati, ini misalnya terjadi sesuatu biasanya akan berkepanjangan waktunya. Ini disebabkan oleh kejadian spesifik, ini penyebabnya paling jelas. Biasanya ada kan Bapak Ibu guru misalnya sedih banget meh ngopo, ada kan Bapak Ibu merasakan seperti itu. Ini tidak menyangkut ABCD loh, nanti loh. Kemudian sangat cepat hanya durasi berapa detik, itu emosi ya. Tapi kalau ini sebetulnya kita kan sebagai Bapak Ibu guru di sini ya. Apalagi ini kalau sudah seperti ini menjangkit pada apa gitu? Menjangkit pada pimpinan misalnya. Ini yang bahaya ya. Ketika ini dipikir terus beberapa hari, kalau sudah mikir terus akhirnya kemana? Radoyan mangan, radoyan mangan akhirnya loro. Akhirnya loro. Ini tidak kan loh. Oke. Setelah itu sudah. Terus sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada. Nah, mudeng apa mubeng? Yang tidak jelas di mananya Bu? Oke. Oke. Lah. Oke. Oke. Lah, ini toh Bu, untuk refleksi, ini kan tadi kan saya membacakan cerita kan, ya membacakan cerita. Cerita tadi direfleksi diaplikasikan lewat kertas. Yang tidak terjadi apa-apa berarti dia emosinya baik-baik saja. Mulai dari awal sampai akhir. Ya toh Bu, yang disilang nanti refleksinya di sini Bu. Yang disilang kan sedih tadi. Yang emosi jengkel kan diwel-wel. Nah, terus di sini Bu. Ya. Jadi anak-anak tadi kan dari cerita saya, kemudian disuruh refleksi lewat kelompok itu. Lewat kelompok itu. Ini dalam kelompok. Alangkah baiknya tuh sering-seringnya lewat kelompok Bu. Walaupun kadang-kadang kelompok itu tidak mewakili ya, tapi minimal ketika anak-anak itu kerja kelompok, itu akan terbentuk dinamika di situ. Oke. Ada lagi Bu? Apa ramudeng gitu ngambang? Jadi refleksi itu merefleksi pengalaman dia Bu. Pengalaman tadi. Iya. Lah terus setelah refleksi kan kita sebagai guru ini kan menjelaskan dulu kan. Karena kalau waktu saya ini materi kan pernah saya diberikan waktu saya ikut beberapa. Oke. Itu refleksi itu setelah mereka mengaplikasikan jadi refleksi dalam kekurangan dan kelemahan yang mereka alami. Oke. Ketika di sini saya bingung Pak Pranjat itu mengaplikasikan nanti. Oke. Lah, ini maksudnya gini Bu. Untuk arka ini, untuk arka ini adalah ketika nanti anak-anak sudah mengaplikasikan tugas kita adalah monitoring Bu. Monitoring, tidak refleksi lagi tapi memonitor anak-anak. Bagaimana pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama pembelajaran itu. Ngoten nggih Bu Reni nggih. Matur nuwun. Apa Bu Lucy sampun nggih? Sampun. Ini emosi tadi sudah. Oke. Nah, setelah ini kan masih di konsep nggih. Konsep ini kemarin kami sudah menunjuk atau menyuruh anak-anak membentuk diskusi kelompok juga. Ini dari pengeluaran emosi kan sudah ada, antaranya adalah ada tujuan.
ini menyadari diri. Ini bahasa Inggrisnya bulusi sing pasih ini. Oke. Kemudian mengelola diri, tujuan pengelolaan itu loh. Tujuan pengelolaan ini adalah untuk menyadari diri. Oke, menyadari diri, kemudian mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tujuannya pengelolaan. Ora asal jeplak ibaratnya nggih. Misalnya asal jeplak. Kemudian terampil berelasi. Terampil berelasi. Kemudian peduli sosial. Kalau orang-orang sudah bisa mengelola emosinya, ini akan tercapai. Wis ora ana istilah bentikan karo kancane, ora bentikan karo bawahane, karo atasane dan sebagainya, ndak ada kayak gitu. Ya. Nggih. Itu wajar, itu manusiawi, Pak. Nggih. Ya tapi kalau pengelolaan itu sudah baik, ndak Bu, tidak akan berlarut-larut seperti tadi di penjelasan antara emosi dengan suasana hati, tidak terbawa sampai di suasana hati, hanya sesaat itu toh. Betul. Nggih. Oke, lah terus kemarin anak-anak kami ajari untuk melatih mengendalikan diri dengan rumus tanya ini, ya. Terima, amati, nikmati, yakini, aksi. Oke, tak terima. Ini saya suruh tarik napas. Kemarin tarik napas sampai hitungan 10, keluar pelan-pelan. Itu antara lain, oke. Tarik napas dalam 10 menit. 12 akhirnya. Terus kemudian nikmati dengan duduk sambil minum kopi, ngobrol dan sebagainya. Terus yakini bahwa kamu lebih hebat daripada emosimu. Setelah itu ini kemudian aksi, setelah semua terkendali lakukan tindakan sesuai dengan respon positif. Terus kemarin juga saya diskusi kelompok itu saya suruh membuat ada peta emosi. Kemudian pengelolaan emosi ini saya suruh membuat satu-satu. Satu maksudnya satu kelompok satu. Oke. Nah, kemarin itu ketika pengelolaan emosi ini sudah saya aplikasikan ke anak-anak. Alhamdulillah anak-anak pada saat itu loh ya, enggak tahu nanti kelanjutnya bagaimana. Ini tugas saya adalah monitoring anak-anak supaya ini tetap terjaga bisa mengelola emosinya. Nah, setelah itu ini aktivitas ya. Bagaimana cara mengetahui anak ini bisa mengaplikasikan pengelolaan emosinya? Kemarin saya berikan angket juga. Angket. Nah, angket, kemudian setelah angket kemarin langsung saya suruh menjumlah sendiri, kemudian itu sudah presentasi penjelasannya sudah saya jelaskan juga. Oh, kamu ternyata pengelolaan emosimu yang bagian misalnya empati sekian harus ditingkatkan seperti ini, sudah kemarin sudah saya terapkan kayak gitu. Ini langsung to the point ya, langsung sampai kesimpulan. Kemarin sudah saya sampaikan juga, ini pengelolaan emosi adalah keterampilan penting yang melibatkan kemampuan untuk memahami, menerima dan merespon emosi secara sehat dan konstruktif. Sehat, ora asal gerusa-gerusu. Kemudian pengelolaan emosi bukan tentang menekan atau menghilangkan emosi baik positif maupun negatif, melainkan tentang menyadari apa yang dirasakan dan memilih bagaimana kita akan bertindak berdasarkan perasaan tersebut agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, nah itu ini, oke, ini kesimpulan. Ini dari anak-anak juga. Kemudian pengelolaan emosi adalah proses sadar. Dan sadar untuk merasakan sepenuhnya emosi dan kemudian mengarahkannya ke tindakan yang positif dan adaptif demi mencapai kesejahteraan mental dan hubungan yang lebih baik. Oke, berarti nek wis iso ngolah kudune ra ono bentikan antara kanca wisan karo kanca, tidak ada, tadi saya sampaikan ke anak-anak juga tidak ada bullying. Ya, di kelas tidak ada. Kalau sudah itu pengelolaan baik. Kemudian saat merasakan emosi kuat, kita punya pilihan aktif untuk merespon. Misalnya tenangkan diri, bicara atau atasi masalah daripada bereaksi secara impulsif. Secara frontal lah. Daripada kita nanti merugikan orang lain, mending ketika kita emosi, mending menenangkan diri. Menenangkan diri, sing Islam ya sholat, ambil air wudhu, insya Allah nanti akan
wis meneng untuk agama kayak Bu Cecil kurang paham, ya tetap menenangkan diri atau meditasi Bu ya. Ini akan bisa mengatasi emosi. Terima kasih. Ini seandainya ada pertanyaan, ini email saya ini. Ini email terbaru yang ini kan kakean email, jadi ini email yang masih bisa dimuat beberapa item. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kerjasama dari Bapak Ibu guru. Semoga jalinan ini, kerjasama ini selalu terjalin sampai akhir kita, sampai akhir hayat kita. Walaupun kita misalnya nanti sudah pensiun, ya tetap akan terjalin itu. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ada yang ingin monggo Bu Reni. Nah, apa ya Pak Mas? Nggih. Nggih, monggo. Dalam mengelola emosi Pak sekarang. Nggih. Mengelola emosi kadang-kadang kita menghadapi anak-anak yang over ya, seperti contohnya Vio itu loh Pak. Nah, Nggih. itu contohnya ya. Terkadang kan kita sudah sabar, namanya Bapak Ibu itu kan sudah sabar pertama, sabar kedua. Nah, kadang kita ingin yang sudah habis kesabaran namanya manusia. Itu gimana Pak dalam menghadapi Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang menanggapi, Bu Lucy? Islam, yang Islam sholat, nggih. Nggih. Enggak, maksudnya dari anaknya sendiri itu loh, untuk memberikan kesadaran dia dalam mengelola emosi dia juga gitu loh. Lah ini tadi, ini termasuk tugas Bapak Ibu. Dia kan lagi yang sholat. Nggih. Ini termasuk bahan tugas Bapak Ibu ketika ada menjumpai siswa seperti Vio itu, monggo ini tugas Bapak Ibu. Lagi seandainya nanti semoga tidak ada lagi Vio-Vio yang lain. Seandainya menjumpai siswa yang seperti itu, ini adalah kenapa kita diseminasi seperti ini agar Bapak Ibu guru juga bisa membantu kami. Oke, mungkin itu sudah Bu Reni, sampun. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.